kelima. Kamu mengintrik saya aku Zakia. Sembari ku kerunyitkan kening, tidak banyak Zakia. Gaji untuk mereka ucapku. Seberapa banyak yang dia ingin tahu tidak mungkin semua aku ceritakan batinku. Aku tahu kamu ipar dari sepupuku, tapi kita baru saja kenal. Sembari Kania menahan rasa mual yang dibarengi ada bau busuk dan amis tidak pokoknya tidak ada aroma enak di dalam mobil Zakia yang tengah melaju cepat. Terlihat lihai Zakia menyetirnya. Haweeka. Sembari ku tutup mulutku dengan kedua telapak tanganku. Rasanya seisi perut seakan ingin keluar semua. Loh, kenapa Kania kamu mabuk kendaraan Kania? Sebentar aku cari pom bensin ucapnya. Sudah tidak usah lanjut jalan saja ucapku. Aku bukan mabuk kendaraan Zakia. Tapi tadi ada bau amis banget anyir busuk-busuk layu terangku. Masa sih tidaklah aku tidak mencium bau apa epi ucap Zakia. Aku bukain kaca pintu gimana ucap Zakia panik. Ia boleh buka setengahnya saja ucapku. Tak terasa aku tertidur dengan sangat pulas. Di sepanjang jalan menuju rumah Mbah BROJHO. Hanya sesekali terasa hawa dingin sampai Zakia berhenti untuk makan pun aku tidak menghiraukannya saat dibangunkan Zakia. Kania, bangun sudah mau sampai nih. Ucapnya, aku perlahan membuka mata yang sebenarnya masih ingin tidur dan tidur saja. Hahaha, Zakia ucapku. Ya kenapa Kania? Bingung gitu nih makan dulu makan tadi aku bungkusin buat kamu dibangunin aja susah. Nih ada nasi padang. Sembari menyodorkan plastik putih berisi saru bungkus nasi padang air mineral dan juga teh kotak. Yang mengembun sudah tidak lagi dingin. Aku terperanjat dengan jalan raya pegunungan yang tidak asing buatku. Sembari ku buka nasi bungkus itu dan ku jejalkan menggunakan sendok melamin yang Zakia selalu sedia di dalam mobil gugup dan deg-degan menggerutu rasanya tidak tentu. Apa yang ini batinku? Kenapa dari kemarin Zakia tidak bilang mau kesini? Ini adalah jalan menuju desaku juga nampak desa kau terlihat dari jalan desa seberang. Hatiku kembali merasa ada sedih ada seneng. Tapi bagaimana nanti kalau Dayang lihat aku di sini? Bagaimana caranya aku menjepaskan ke mamaku? Aku pulang tadi tidak ke rumah terlebih dahulu. Batinku bergejolak. Zakia jangan jalan dulu ya titahku. Ia sembari mengetik-ngetik tombol QWERTY di handphone milik Zakia. Aku pindah belakangnya duduknya. Aku menundukkan badan menuju kursi belakang dan mulai membuka percakapan. Zakia, kenapa dari kemarin kamu tidak bilang kalau mau ke desa sini? Kamu cuma nyebutnya pegunungan-pegunungan saja ucapku dengan mimik gajah yang sedikit kesal. Maaf aku lupa Kania, ucap nyamannya kenapa dengan desa ini sembari. Ucap Zakia. Mengernyit ke alisnya. Seberang sini itu desa aku, dan kalau sampai ada yang lihat aku di sini sebelum sampai rumah bakalan heboh. Apalagi ini kita ke rumah dukun lagi, ucapku lirih. Bakal jadi bahan gosip. Apa jadinya nanti ketemu mamaku bagaimana aku jelasinnya? Ucapku masih dengan jantung dag-dig-dag. Gugup. Tenang-tenang Nini nanti turun dari mobil pakai ini. Sembari menyodorkan jilbab panjang berwarna hitam. Aku pun merah jilbab itu. Sembari ku meminum tandas air mineral itu. Zakia beranjak keluar dari mobil terlihat tergesa tidak sabar. Tunggu kenapa sih giliran sudah sampai saja nyelonong ucapku. Aku pakai kerudung panjang itu menutupi bagian kepala hingga wajah hanya mata saja yang terlihat tapi melihat kendaraan berlalu lalang rasanya kaki saja berat dipijakan dan diangkat untuk melangkah. Aku sedikit berlari. Menggandeng tangan Zakia dan Zakia berjalan lebih cepat di depanku. Sampailah di depan pintu rumah Mbah BROJHO. Duh tahu mau kesini aku tidak bakalan mau anrerin BATN kau sangat menyesal. ASALAMUALAIKUM ucap Zakia sembari mengetuk pintu tok Mbah sesekali Zakia memanggilnya. WALAIKUMSALAM ucapnya terdengar suara perempuan dari dalam rumah dan suara langkah kaki itu perlahan terdengar mendekat pintu. Geret nyiyekek, terbuka terdengar suara pintu yang sangat seram menurutku.
Dag jantungku kembali berdebar dan tidak karuan. Berdiri seorang perempuan setengah baya dan wajah masih terlihat cantik, tinggi besar terlihat gemuk dan piawai dan rambut hitam ikeng tersanggul rapi bak seorang bangsawan dari keraton. Sebut saja Mbah Karmi. Wanita setengah baya itu istri dari Mbah Blojho yang mempersilahkan kami masuk. Sepertinya Mbah ini sangat mengenaliku, gumamku. Biarlah aku membuka kerudung sepenuhnya, kisimpan kerudung itu di dalam tas. Aku pun melangkahkan kaki mengikuti langkah Zakia memasuki ruang yang berada di ujung sebelah barat ruangan rumah itu. Terlihat Mbah Blojho sedang ada satu tamu 3 laki-laki setengah baya. Kami pun mengulurkan tangannya bersalaman kepada mereka. Wajah Mbah Blojho terperanjat menatapku karena memang desa kami bersebelahan. Terang saja Mbah Blojho sangat mengenali aku. Tak lama Mbah Karmi meletakkan 2 gelas teh yang terlihat mengepul asap panas, meletakkannya di meja di depan kami tempat kami duduk. Unjukkan enok minumnya dik. Monggo mu anget-anget wetenge. Silahkan biar anget perutnya, ucap Mbah Karmi menawarkan minuman itu. Nyigih Mbah, ya Mbah, ucapku. Aku langsung meraih gelas berisi air teh panas dan masih dengan asap yang mengepul, namun aroma tehnya yang seakan menghipnotisku. Seketika suasana terasa nyaman dan tenang. Aku menyeruput sedikit demi sedikit. Zakia menatapku keheranan. Aduh, kan ya itu kan masih panas banget. Tuh lihat tuh asapnya, ucapnya sembari menunjuk-nunjuk asap panas yang mengepul dari gelas yang aku pegang. Aku tidak merasakan panas sedikit pun, jawabku. Batinku bergumam, Zakia, kamu saja yang tidak tahu di pegunungan sinilah aku terbiasa menikmati teh panas yang mengepul, buatan nenekku. Dan aroma tehnya sama sewangi teh yang aku minum panas-panas ini. Tapi jelas lebih enak teh buatan nenekku. Aku pengen segera bertemu mereka. Mamaku juga nenekku masih deg-degan dan makin banyak beban pikiran tidak karuan. Pasti mereka marah padaku kalau tahu aku ada di tempat seperti ini. Aku lihat arlojiku, jam menunjukkan jam 17:55. Sudah hampir maghribku, bisikku ke Zakia. Lama juga kamu nyetir Zakia, ucapku. Iyalah, jalan pelan, takut nyasar aja. Aku sengaja biarkan kamu tidur, kalaupun aku bangunin juga percuma. Ku pikir kamu tidak akan tahu arah menuju ke sini. Taunya bukan orang wilayah sini. Keh sambil tertawa terpingkal sembari menunduk. Nuk. Suara Mbah Karmi memanggilku dan memegang pundakku. Ko sekolah nengendi cah ayu? Saiki kok tambah ayu tenan no. Kamu sekolah di mana anak cantik? Sekarang kok tambah cantik, ucap Mbah Karmi. Wanita setengah bayayan tak kalah menarik dari anak muda. Tak lama Mbah Blojho mulai membuka percakapan dengan istrinya dan Kania. Seki wes gerinjuk tambah ayu yobuk, ucapnya Mbah Blojho. NGG Pak, jawab Mbah Karmi. Ko iki du kenal nengendi ko ayaso pas ngono lo, ucap Mbah Blojho. Jawab Zakia. Mboten sengaja Mbah, kebetulan aku tidak tahu kalau ternyata kan ya orang daerah, ucap Zakia. Mbah Blojho sembari tertawa terkek. Batinku, tak usah dijelaskan, Mbah Blojho pasti sudah tahu semua. Sembari ku minum kembali teh yang mulai hilang kepulan panas dan aromanya. Ono pewenoka, ada apa nak? Mbah Blojho kembali membuka obrolan. Emboten Mbah, tidak Mbah, ucapku. Sambung Zakia bercerita ke Mbah Blojho. Kemudian Mbah Blojho menuju keningku, ini yang akan mengangkat semua cita-citamu. Itu dijaga, jangan sampai kamu lupa, tita Mbah Blojho. Apa Mbah? Tanyaku. Aku tidak mengerti sama sekali yang diucapkan Mbah Blojho. Di keningmu ada susuk, ucap Mbah Blojho. Susuk apa Mbah? Aku tidak pernah memakai apapun. Aku juga tidak pernah kemana-mana, ucapku. Susuk itu susu kembang kantil, ucap Mbah Blojho. Sontak aku terperanjat menatap tegas ke Mbah Blojho. Mbah, aku tidak pernah datang ke dukun untuk pasang susuk, tandasku. Iya, kamu memang tidak mendatangi siapapun.
Tapi kakekmu sendiri yang memasang susuk itu. Susuk itu istimewa, susuk pemberian dari Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, ucap Mbah BROJHO. Sembari mengarahkan telunjuknya ke kening Mbah BROJHO sendiri. Bahkan nanti akan bertambah lagi susuk itu, tapi dari intan berlian. Entah kapan, tapi pasti, ucap Mbah BROJHO. Tak lama Zakia membuka inti dari tujuannya mendatangi Mbah BROJHO. Mbah, aku pengen usahaku lancar kembali dan mau bikin sakit hati temanku yang sudah merebut pacarku, ucap Zakia tanpa basa-basi. Saya ingin pacar saya kembali dan balas dendam, Mbah, ucap Zakia. Balas dendam ke siapa? Jawab Mbah BROJHO. Aku ingin pacar saya kembali mengejarku, Mbah. Tolong aku ya, Mbah. Bantu aku untuk membuat pacar aku tergila-gila dan meninggalkan pacar barunya, Mbah. Pacarnya itu teman aku, Mbah, ucap Zakia. Ya bisa, ucap Mbah BROJHO. Sek penting gelem prihatin. Ya bisa, yang penting mau prihatin. NOPWNI kau, Mbah. Apa itu, Mbah? Jawab Zakia. Opo kowe gelem puasa? Apa kamu mau puasa? Tanyanya Mbah BROJHO sembari menatap Zakia. Purun, Mbah, nopo mawon kulo lampai. Mau, Mbah, apa saja saya akan jalani, ucap Zakia. Terlihat begitu yakin Zakia menjalani ritual untuk mendapatkan kembali semua yang diinginkan. Kulihat kembali arlojiku sudah menunjukkan jam 19:20. Astagfirullah, lirihku sembari ku pegang arloji yang aku pakai di lengan tanganku. Sepertinya Mbah BROJHO mengerti apa yang aku khawatirkan. Kemudian Mbah BROJHO menyudahi obrolannya dengan Zakia dan menyuruh untuk datang lagi esok harinya. Mbak Zakia, sesok renemneh yoga sek epi, Mbah BROJHO. Zakia terkejut dengan ucapan Mbah BROJHO. Sembari menatap Mbah BROJHO. Pripun, Mbah, tepi penginapan, ucap Zakia. Mbah BROJHO hanya senyum sembari menjawab, ora popo baeli osek, tidak apa-apa, pulang saja dulu, ucap Mbah BROJHO. Aku segera meraih tangan Mbah BROJHO dan Mbah Karmi. Mbah kulo pamit rumian, Mbah aku pamit dulu, ucapku sembari jabat tangan. Sepasang suami istri setengah baya itu. Assalamualaikum, Mbah, ucap salamku pada mereka yang tengah berdiri di hadapanku. Kemudian aku meraih tas yang tergeletak di kursi sebelahku. Segera kami berlalu dari hadapan mereka.